Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarfi wal ihtiram. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, hamba Allah yang terhormat, marilah kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang selalu tercurah kepada kita, baik nikmat yang kita rasakan maupun karena miskinnya rasa bersyukur. Kadang-kadang nikmat Tuhan itu tidak terasa, sehingga kadang-kadang ketika manusia dihimpit oleh berbagai persoalan hidup, dia merasa seakan-akan Tuhan sudah meninggalkannya. Tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya dengan taburan rahmatnya. Wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah menghinakan dan meninggalkan hambanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang singkat ini khutbah diberi judul beriman kepada yang gaib. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada qada dan takdir Allah, baik yang bersifat gaib maupun yang syahid, baik yang bisa diindra maupun yang tidak mampu dijangkau oleh akal pikiran. Allah menegaskan bahwa Al-Quran ini diturunkan adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan indikator orang yang bertakwa itu ditegaskan Allah adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang betul-betul beriman kepada hal-hal yang bersifat gaib itu. Barulah kemudian menyusul perintah sholat, perintah zakat, perintah berbuat baik kepada yang lain. Semua nilai-nilai kebenaran yang muncul dalam Al-Quran itu basisnya harus diawali dengan beriman kepada yang gaib. Kalau tidak ada keyakinan terhadap yang abstrak itu, yang gaib itu, maka ajaran Tuhan, ajaran Islam yang disampaikan Al-Quran maupun di dalam hadis atau sunnah Nabi itu hanya akan menjadi rangkaian huruf-huruf mati di atas kertas yang tidak bisa memberi arti dalam kehidupan seorang muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ghaib dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan sesuatu yang tidak nampak, tidak bisa diindra, tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Tapi ghaib dalam bahasa Arab itu sesuatu yang tidak berada di tempat. Orang peserta didik yang masuk kelas kemudian meninggalkan tasnya, dia keluar saat di absen, itu disebut dengan ghaib. Walaupun ada indikator atau korinah, dia sedang berada di sekitar itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seorang ulama Muhammad Ali As-Sobuni memberikan definisi tentang ghaib. Ma ghaba 'anil ibad min amri dunya wa ma dzukira fil Qur'an wa ghairu dzalik. Ghaib adalah sesuatu yang luput dari jangkauan seorang hamba, dari persoalan-persoalan dunia dan akhirat, seperti surga dan neraka, dan apa-apa yang disampaikan yang seirama dengan itu. Andaikan orang tidak yakin bahwa surga dan neraka itu ada, dan setiap orang akan menerima balasan dan menanggung akibat perbuatannya, orang itu tidak akan bisa dibimbing. Tidak beriman secara tuntas. Ini di jalan sana masih berkeliaran kendaraan,
masih hilir mudik. Kalau dicoba disensor, itu KTP-nya Muslim. Kenapa tidak terpanggil berhenti sejenak? Hadapkanlah jiwa raga ke hadirat Tuhan. Bersimpuhlah di masjid. Karena yu'minuna bil ghaib itu tidak mengakar secara baik di dalam hati. Kaum muslimin yang dimuliakan. Di dalam Al-Quran ada dua bentuk ghaib yang harus dipahami oleh setiap manusia, khususnya yang beragama Islam. Yang pertama disebut dengan ghaib hakiki. Ghaib hakiki itu memang milik Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah memiliki pengetahuan terhadap yang ghaib, baik yang hakiki maupun yang tidak, maupun yang nyata. Di dalam Al-Quran surat Luqman dijelaskan ada beberapa yang bersifat ghaib hakiki. Yang pertama adalah hari kiamat. Kapan hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Walaupun belakangan banyak orang yang meramalkan tanggal sekian kiamat, dan terbukti sampai sekarang sederetan peramal itu semuanya dusta atau bohong, gak ada yang benar. Karena memang hanya Allah yang tahu kapan kiamat itu hadir. Yang kedua, wa ya'lamu ma fil arham, tentang isi rahim, tentang kelahiran manusia. Itu nggak bisa diprediksi. Berapa banyak orang yang haji, kadang-kadang umroh, sudah disensor, diperiksa berlapis-lapis, tidak terdeteksi kalau perempuan itu sedang hamil. Nanti sampai di Mekah, di Jeddah, di Madinah, dia melahirkan. Itu namanya ghaib hakiki. Kematian pun seperti itu. La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak akan ada yang tahu kapan dia mati dan di mana dia dikubur. Itu rahasia Tuhan. Walaupun ilmu pengetahuan bisa memprediksi. Rezeki pun seperti itu. Turunnya hujan pun, walaupun diprediksi jam sekian nanti hujan akan turun, tapi Allah yang kuasa. Ada ghaib hakiki di situ yang tidak bisa disentuh oleh pikiran manusia. Yang kedua namanya ghaib nisbi, relatif. Ghaib nisbi itu sedikit demi sedikit akan terkikis dan terungkap sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Semakin tinggi ilmu pengetahuan, semakin canggih teknologi, ghaib itu akan tersingkap dan terbuka ke permukaan. Tahun 100 tahun yang lalu, bulan itu dianggap sesuatu yang ghaib, tidak tahu apa isinya. Sekarang sudah banyak manusia yang menginjakkan kaki di planet itu, di bulan, di Mars, dan sudah tahu. Jadi tidak ghaib lagi. Banyak yang dulu dianggap ghaib, tapi karena berkembangnya ilmu pengetahuan, itu tidak lagi ghaib. Makanya Islam mengajarkan jangan memusuhi dan mendikotomi ilmu pengetahuan. Bertahun-tahun cara pikir orang Islam termasuk di Indonesia membagi ilmu itu, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Sehingga anak yang belajar kimia, psikologi, teknik, kedokteran, farmasi itu dianggap bukan menuntut ilmu Tuhan. Walaupun orang tuanya susah, itu biasanya tidak diberi zakat fitrah itu. Karena yang dianggap ilmu agama, ilmu Tuhan, orang yang belajar di madrasah, belajar fikih, belajar hadis, belajar tauhid, belajar Quran. Ini salah. Semuanya ilmu itu adalah ilmu Tuhan. Ada ilmu ladun, ada tanziliyah, ada Qur'aniyah, ada kauniyah. Maka kedua-duanya sangat penting. Ilmu ladun, ilmu tanziliyah, Qur'aniyah ini berguna pertama untuk memperkuat keyakinan terhadap yang gaib itu. Yang kedua juga menginspirasi agar berkembang sains dan teknologi melalui ilmu-ilmu kauniyah tadi itu. Karena Quran selalu memberikan inspirasi, ditantang. Ya ma'syarul jinni wal ins, inistaqtum an tanfuzu min aqdaris samawati wal ardh famfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, kalau kamu memang merasa kuat, tembuslah penjuru langit dan bumi. Kamu tidak akan mampu menembus itu
kecuali memiliki power ilmu pengetahuan. Maka beratus-ratus tahun umat Islam termasuk Indonesia salah dalam mempersepsikan ilmu pengetahuan. Syukurlah beberapa pihak, organisasi, termasuk Muhammadiyah, sejak lahir itu tidak menutupi ilmu. Sejak lahir di sekolah-sekolah Muhammadiyah diajarkan matematika, diajarkan kimia, biologi, teknik, karena itu semuanya ilmu Tuhan. Kalau ada anak yang cenderung kepada fisika, biarkan. Jangan dipaksa masuk pesantren menghafal Quran. Hilang anugerah Tuhan yang akan mencerahkan dunia itu. Bagaimana kita belajar mencerahkan, menafsirkan, mengkaji surat An-Nur, cahaya, kalau umat Islam tidak belajar fisika? Bagaimana membuat teknologi yang canggih kalau semuanya diarahkan untuk menghafal Quran? Ilmu itu semuanya adalah ilmu Tuhan. Tinggal bagaimana keilmuannya itu diwadahi, dipayungi dengan spirit ketuhanan, agar dia percaya kepada yang ghaib hakiki tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Palestina sekarang ditindas dengan menyingkirkan peri kemanusiaan. Itu banyak dipengaruhi oleh faktor kemampuan umat Islam dalam mengejar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Itulah Allah mengingatkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Akan ditinggikan derajat orang yang pertama beriman. Tapi itu tidak cukup. Tidak cukup hanya beriman yakin, karena ada takdir Tuhan yang bersifat mutlak, ada yang bersifat relatif. Ilmu pengetahuan diangkat pertama beriman dan juga berilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan saja tanpa iman itu terhina. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah pentingnya ilmu pengetahuan untuk menyingkap rahasia-rahasia Tuhan. Banyak sekali rahasia Tuhan itu yang menyingkap bukan umat Islam. Ditemukan jasad Fir'aun di sebuah lembah, itu sudah ada informasinya dalam Quran. Matahari itu berjalan, informasinya ada dalam Quran. Tapi yang menemukan siapa? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sehebat-hebatnya manusia memang akan terselip apa yang disebut dengan ghaib hakiki itu. Bagaimanapun hebatnya orang, bagaimanapun pastinya ilmu, tetap ada tersisa sesuatu yang menjadi kuasa Tuhan. Itulah hikmah kita beriman kepada yang ghaib. Yang pertama, agar tidak pongah dan angkuh, karena bisa saja kuasa Tuhan muncul. Sumatera Barat yang sedang dilanda dan sekarang masih terasa dampaknya, banjir, longsor, itu bisa dua perspektif itu. Memang ada hal yang ghaib yang tidak dikuasai manusia, tapi bisa saja ada ghaib yang nisbi. Apa kesalahan manusia? Karena Allah sudah menegaskan untung dan rugi itu, berkah dan diazab itu, Allah menggunakan kata-kata kami lapatahna alaihim barokat. Kalau beriman bertakwa, kami bukakan pintu keberkahan, keuntungan, kebahagiaan, kemuliaan. Tapi kalau meninggalkan kebenaran, fa'akhadnahum, kami akan mengajak. Allah kan tidak berbilang, Allah tunggal, esa. Tapi kenapa Allah menggunakan kata-kata kami? Ada peran manusia. Anak-anak kalau tidak belajar, tidak mengerjakan tugas, itu takdirnya akan tinggal kelas. Tapi bukan Allah, bukan kuasanya saja. Ada peran manusia. Tapi sehebat-hebatnya manusia, tetap tersisa sesuatu yang menjadi ghaib hakiki. Panorama pernah dan berulang-ulang terjun mobil ke jurang. Di dalam mobil itu ada orang dewasa, ada anak-anak bayi, balita yang tidak berdaya. Yang dewasa terjun mengikuti mobil dan mati. Yang balita terpental keluar entah lewat dari mana. Inilah kuasa Tuhan yang disebut dengan ghaib hakiki itu. Bagaimanapun hebatnya manusia, tetap ada ghaib yang tersisa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, semoga kita sebagai umat Islam pandai memilih dan memilah mana ghaib yang harus diyakini memang atas kuasa Tuhan, mana batasan-batasan ikhtiar manusia yang bisa dilakukan. Allah memberikan potensi bagi manusia untuk mengembangkan dunia ini semakmur-makmurnya sebagai pengejawantahan dari fungsi kekhalifahan di muka bumi. Tapi kalau tidak pandai membaca, memilih dan memilah ghaib hakiki dan nisbi ini, umat Islam
akan menerima akibatnya. Alhamdulillah, di kurang 20 tahun yang lalu umat Islam sudah sadar. Kalau dulu IAIN sana tidak ada belajar matematika, tidak ada kimia, tidak ada fisika, tidak teknik, kedokteran. Tapi sejak 2002 UIN Jakarta berubah, IAIN Jakarta berubah jadi UIN. UIN di mana-mana, Bukit Tinggi, Padang, seluruh Indonesia bergerak menuju UIN dari IAIN itu. Dan sekarang sudah diajarkan matematika, kimia, biologi. Sebenarnya terlambat kesadaran, apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali. Dan sekarang IAIN itu bergegas menuju UIN semuanya, dan di sana dipelajari ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu kauniyah itu. Semoga Allah akan terus membimbing kita dengan pengetahuan yang akan membantu kita menyikapi persoalan-persoalan hidup ini dengan memahami ghaib hakiki dan ghaib nisbi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.